Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam lainnya, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai hadir pada abad ke-13 hingga abad ke-16 di Nusantara dan berdiri pada tahun 1267 serta masa kejayaannya berakhir pada tahun 1521. Samudra Pasai sendiri telah mengalami masa kejayaan serta meninggalkan beberapa jejak melalui beberapa peninggalannya. Pendiri dari kerajaan Samudra Pasai adalah Marasilu, dan ketika masuk Islam, Marasilu pun memiliki gelar Sultan Malik Al-Soleh. Awal berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Menurut beberapa sumber, disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki yang berdiri pada tahun 1297 Masehi. Menurut catatan dari Marco Polo, disebutkan pula bahwa ada seorang pedagangan yang berasal dari Venesia, Italia, dan singgah di Samudra Pasai tahun 1292 Masehi. Dari catatan dari Marco Polo tersebut, Marco Polo menerangkan bahwa ia telah melihat sebuah kerajaan Islam yang telah berkembang pada saat itu. Diketahui bahwa kerajaan Islam yang Marco Polo lihat adalah Samudra Pasai dengan ibu kotanya di Pasai. Selain dari dua catatan dari Ibnu Battuta dan Marco Polo mengenai waktu berdiri Samudra Pasai, ada pula sebuah hikayat, yaitu Hikayat Raja Pasai serta beberapa tulisan dari penyelidikan sejumlah ahli sejarah di Eropa. Menurut para ahli sejarah di Eropa, kerajaan Samudra Pasai muncul pada sekitar pertengahan abad ke-13 dengan raja pertamanya ialah Sultan Malik Al-Soleh. Beberapa sumber menyatakan bahwa Sultan Malik Al-Soleh bisa menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai karena Nazimuddin Al-Kamil. Nazimuddin Al-Kamil ialah seorang laksamana laut yang berasal dari Mesir. Pada tahun 1238 Masehi, Nazimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berada di Kairo untuk merebut sebuah pelabuhan yang bernama Kambayat, berada di Gujarat, India. Perebutan pelabuhan tersebut bertujuan untuk menjadikan pelabuhan sebagai tempat pemasaran barang perdagangan yang berasal dari timur. Atas perintah dari Kesultanan Mamluk tersebut, Nazimuddin Al-Kamil kemudian mengangkat Marasilu atau Sultan Malik Al-Soleh sebagai pemimpin pertama atau raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh dengan gelar Sultan Malikus Soleh atau Sultan Malik Al-Soleh pada tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Meskipun dipercaya bahwa Sultan Malik Al-Soleh mendapatkan tahta kerajaan Samudra Pasai dari pemberian Nazimuddin Al-Kamil, Sultan Malik Al-Soleh masih mendapatkan pengakuan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Sementara itu, ada beberapa sumber yang menyebutkan kisah berbeda mengenai cara Marasilu atau Sultan Malik Al-Soleh mendapatkan gelar sebagai pendiri dan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Menurut para ahli sejarah di Eropa, dijelaskan bahwa Nazimuddin Al-Kamil yaitu seorang laksamana laut dari Mesir yang berasal dari dinasti Fatimiyah, berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Aceh lalu mendirikan kerajaan di Pasai. Nazimuddin Al-Kamil pun wafat, lalu Pasai dikuasai oleh seorang laksamana bernama Johanjani yang berasal dari Pulau Wei yang berasal dari dinasti Mamaluk, yaitu dinasti yang menggantikan dinasti Fatimiyah. Johanjani kemudian berniat untuk merebut kerajaan dari para pendahulu. Dinasti Mamaluk kemudian mengutus seorang pendakwah yang bernama Syekh Ismail
dan Fakir Muhammad yang sebelumnya pernah berdakwah di sekitar pantai barat India lalu bergerak ke Pasai. Di Pasai, dua pendakwa tersebut pun bertemu dengan Marasilu, yaitu salah satu anggota angkatan perang di kerajaan Pasai. Syekh Ismail serta Fakir Muhammad kemudian memujuk Marasilu untuk memeluk agama Islam, lalu mendirikan kerajaan Samudra dengan tujuan untuk menandingi Pasai. Usai memeluk agama Islam, Marasilu pun mendapatkan gelar Sultan Malik al-Soleh, serta menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra sendiri terletak di bagian kiri dari Sungai Pasai dan menghadap ke arah Selat Malaka. Sultan Malik al-Soleh lalu menikah dengan putri Ganggang Sati, yaitu keturunan dari Sultan Aladin Muhammad Amin yang berasal dari kerajaan Perlak. Lalu sejak saat itulah, dua kerajaan Islam tersebut pun bergabung menjadi satu dan menjadi kerajaan Samudra Pasai. Nama Samudra Pasai sendiri sebenarnya berasal dari Samudra Aca Pasai yang artinya kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota berada di Pasai. Usai Sultan Malik al-Soleh meninggal, tahta kerajaan pun digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Muhammad atau Malik al-Thohir pada 1297 Masehi hingga 1326 Masehi. Sebagai informasi tambahan, Sultan Malik al-Soleh mendapatkan gelar Al-Malikus Zahir, sedangkan putranya diberi gelar Al-Malikul Mansur Az-Zahir, yaitu gelar yang dipakai oleh Sultan Mamalik kedua yang berada di Mesir, yaitu Al-Malikus Zahir Bibars pada tahun 1260 hingga 1277 Masehi. Al-Mansur sendiri adalah gelar yang diberikan dari Sultan Mamalik ketiga. Sultan Al-Malikus Zahir, anak dari Marasilu atau Sultan Malik al-Soleh pun menjadi sultan kedua di Samudra Pasai dan memiliki nama kecil Raja Muhammad. Dari dua sumber tersebut dapat diketahui bahwa pendiri kerajaan Samudra Pasai yang diakui adalah Marasilu atau Sultan Malik al-Soleh sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Ibnu Battuta berkesempatan untuk mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di masa-masa kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang berkuasa hingga tahun 1349 Masehi. Samudra Pasai saat itu berdagang lada sebagai salah satu komoditas utamanya dan memiliki peran sebagai bandar dagang besar saat itu. Bahkan pada masa tersebut, kerajaan Samudra Pasai ini telah mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas atau dirham dengan komposisi emas pada alat tukar tersebut adalah 70% murni. Selain berjaya karena perdagangan, kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat dari penyebaran agama Islam. Sebab letak kerajaan Samudra Pasai dinilai strategis, serta mudah dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dengan beragam agama. Kerajaan Samudra Pasai pun sempat mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit di masa jayanya. Namun, kerajaan Samudra Pasai berhasil kembali merengkuh masa-masa keemasan di era pemerintahan seorang sultan perempuan dengan gelar Sultanah Malikah Nahrasiyah yang memegang takhta pada tahun 1406 hingga 1428 Masehi. Sultanah Nahrasiyah pun memiliki peran besar dalam memajukan kerajaan Samudra Pasai, termasuk dalam menjadikan Samudra Pasai sebagai salah satu pusat perkembangan agama Islam yang besar serta kuat di Nusantara saat itu. Masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai serta invasi dari Portugis. Menurut catatan Tiongkok,
putra dari Zainal Abidin seharusnya memiliki hak untuk dapat menduduki tahta kerajaan di Samudra Pasai. Akan tetapi, seorang nelayan berhasil merebut tahta tersebut. Karena tidak merasa senang, Zainal Abidin pun membunuh nelayan yang merebut tahtanya. Lalu Zainal Abidin pun naik tahta, yang sebelumnya memang haknya. Raja Iskandar yaitu anak dari Raja Samudra Pasai pada tahun 1412 pun dibawa oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi Tiongkok, lalu datang dan menghadap kepada Maharaja Tiongkok. Lalu usai sampai di Tiongkok, Raja Iskandar pun meninggal karena terbunuh. Semenjak terbunuhnya Raja Iskandar, jarang terdengar hubungan diplomatis yang terjadi antara Pasai serta Tiongkok. Tercatat bahwa kunjungan terakhir Kerajaan Samudra Pasai ke Tiongkok adalah pada tahun 1434 Masehi. Sementara itu, Malaka saat itu mulai panik dan Kerajaan Samudra Pasai mulai turun. Pelabuhan di Pasai secara perlahan pun berangsur-angsur mulai sepi dan pantainya mulai dangkal, sehingga banyak kapal yang memilih untuk melabuhkan kapalnya di Pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam yang mulanya berada di Pasai pun berpindah ke Malaka. Selain itu, banyak pula warga yang berasal dari Samudra Pasai memilih untuk meninggalkan kampung halamannya usai Portugis melakukan invasi dan menyerang Samudra Pasai pada tahun 1521 Masehi. Lantas makin banyak pula warga di Samudra Pasai yang pergi dan memilih merantau ke tanah Jawa, terutama merantau ke Jawa Timur dan menetap di sana, yaitu ke daerah pusat kekuasaan Majapahit. Salah satu warga asal Pasai yang datang ke Jawa bernama Fatelehan atau Fatahillah atau Syarif Hidayatullah. Ia memutuskan untuk pergi merantau ke Jawa, sebab saat itu kerajaan Samudra Pasai yaitu negerinya telah diserang oleh Portugis. Di Jawa, Fatahillah pun memutuskan untuk berkarir sebagai seorang panglima perang di Demak untuk mengalahkan Galuh serta Pajajaran. Hingga akhirnya Fatahillah sukses dan mendirikan kota Banten dan Cirebon. Relasi serta persaingan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai kembali bangkit di era pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 Masehi yang memerintah hingga tahun 1405 Masehi. Menurut kronik Tiongkok, Sultan Zain pun berhasil dikenal dengan nama Sai Nuh Li Api Tinggi dan disebutkan bahwa ia tewas di tangan Raja Nakur. Lalu, pemerintahan dari Kerajaan Samudra Pasai pun dilanjutkan oleh istrinya yaitu Sultanah Nahrasia yang berhasil pula membawa Kerajaan Samudra Pasai dalam kejayaan dan masa keemasan. Pada tahun 1405, 1408, serta tahun 1412, Laksamana Cheng Ho mengunjungi Pasai dengan membawa armada sekitar 208 kapal. Menurut sumber, perjalanan yang dilakukan oleh Cheng Ho pun dicatat oleh para pembantunya, bernama Ma Huan serta Fei Xin. Secara geografis, Kerajaan Samudra Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan-pegunungan tinggi yang berada di sebelah selatan dan timur Pasai, serta apabila terus mengarah ke timur, maka Pasai berbatasan dengan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Nakur serta Kerajaan Lide. Sedangkan apabila terus mengarah ke arah barat, maka akan berjumpa dengan Kerajaan Lamri atau Lamuri, yang disebutkan bahwa jarak dari Pasai ke kerajaan tersebut adalah 3 hari 3 malam. Dengan perbatasan antara Pasai dan wilayah-wilayah kerajaan tersebut,
Kerajaan Samudra Pasai pun memiliki persaingan dengan daerah perbatasannya. Sementara itu, Pasai juga memiliki relasi dengan Tiongkok yang hubungannya diperkuat dengan hubungan para raja atau bangsawan Pasai dengan Laksamana Cheng Ho yang saat itu sering mengunjungi Pasai bersama dengan pasukan armadanya. Pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pusat pemerintahan yang berada di daerah Kroeng Jambu Aye atau Sungai Jambu Air dengan Kroeng Pasai atau Sungai Pasai di Aceh Utara. Menurut catatan dari Ibnu Battuta, disebutkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai saat itu tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, akan tetapi telah memagari kota-kotanya dengan kayu yang memiliki jarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan pusat pemerintahan tersebut, kerajaan ini pun memiliki masjid, pasar, serta dilalui oleh sungai air tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahan yang ada di Kerajaan Samudra Pasai, ada istilah menteri, syah bandar, serta kadi. Sementara anak sultan saat itu, baik laki-laki atau perempuan, mendapatkan gelar Tun. Gelar ini juga diberikan kepada beberapa petinggi kerajaan di Samudra Pasai. Kesultanan Pasai saat itu memiliki beberapa kerajaan bawah serta penguasa dari kerajaan ini memiliki gelar sultan. Pada era pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Kerajaan Perlak juga menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Lalu, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pun menempatkan salah satu anaknya yang bernama Sultan Mansur di Samudra. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra saat itu telah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang memiliki pusat pemerintahan tetap, yaitu di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Kerajaan Pedir atau Kerajaan Lide disebutkan menjadi salah satu kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai saat itu juga memiliki hubungan yang cukup buruk dengan Kerajaan Nakur, yaitu kerajaan yang berada di dekat perbatasan wilayah Pasai. Hubungan buruk antara dua kerajaan tersebut diperparah dengan Kerajaan Nakur yang menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai akhirnya terbunuh. Perekonomian Kerajaan Samudra Pasai. Pasai adalah kota dagang yang mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Mahuan, disebutkan pula bahwa 100 kati lada dijual dengan harga 1 perak tahil. Dalam urusan perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai salah satu alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini juga disebut dirham atau dirham, yang komposisinya terbuat dari 70% emas murni dengan berat alat tukar tersebut 0,60 gram dan dengan diameter 10 mm serta mutu 17 karat. Sementara itu, masyarakat di Pasai umumnya juga menanam padi di ladang. Padi tersebut dapat dipanen 2 kali setahun. Selain padi, para masyarakat di Pasai juga memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter dan memiliki penyekat yang membuat rumah tersebut terbagi menjadi beberapa bilik. Rumah masyarakat Pasai pun terbuat dari lantai yang bahannya berasal dari kayu kelapa atau kayu pinang serta disusun dengan rotan. Lalu di atasnya dihamparkan sebuah tikar rotan atau pandan. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Berikut sejumlah peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Artefak dan prasasti. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama adalah artefak dan prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Aceh.
Artefak dan prasasti tersebut memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, politik, dan agama pada masa itu. Makam Raja-Raja. Sejarah dan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, salah satunya makam raja. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah ditemukannya beberapa makam raja-raja yang pernah memimpin kerajaan tersebut. Ada makam Sultanah Nahrasia yang terletak di Desa Manasah, Kota Kroeng, Kecamatan Samudra. Makam ini memiliki nisan yang bentuknya sangat indah. Pada batu nisannya terdapat kaligrafi yang berisi kutipan ayat kursi dan surat Yasin. Selain itu, ada juga makam pendiri Kerajaan Samudra Pasai, yakni Marasilu. Makamnya memiliki angka 1297 Masehi yang diklaim sebagai batu nisan tertua yang pernah ditemukan. Ditemukan juga beberapa makam lainnya, seperti makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dan makam putranya yang bernama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Lonceng Cakra Donya. Lonceng Cakra Donya merupakan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Diduga, lonceng ini merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Lonceng Cakradonya dengan memiliki tinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Dirham. Sejarah dan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, salah satunya dirham. Dirham merupakan alat pembayaran pada masa Kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Dirham pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja kedua, yakni Sultan Malik Al-Zahir. Dari mata uang emas yang ditemukan, diketahui beberapa nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. Relief. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah relief, berupa lampu yang berisikan kalimat tauhid dalam batu nisan. Peninggalan ini sekaligus menandakan bahwa ajaran tauhid menjadi tugas utama pada penguasa di lebih dari 3 abad Kerajaan Samudra Pasai. Demikian penjelasan Kerajaan Samudra Pasai, mulai dari awal berdiri, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.